Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita telah menikmati jamuan dari Allah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita, memberkahi hari-hari kita, dan memudahkan kita untuk mendapatkan jamuan yang indah ini dengan pahala yang luar biasa, dan kelak Allah kumpulkan kembali kita dalam jannahnya dalam keadaan yang berbahagia. Alhamdulillah, solih-solihah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah kembali mendengarkan kisah-kisah hamba Allah yang mulia, kisah orang-orang yang solih yang kali ini dibingkai dalam LHI Berkisah di bulan Ramadan ini. Masya Allah, ketika Allah mengizinkan kita untuk mendengarkan kisah-kisah hamba-hambanya yang mulia, apa itu artinya? Allah sangat menyayangi kita ya. Allah ingin kita mendengarkan hikmah dari orang-orang yang solih tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dan kita bisa mengambil hikmahnya, sehingga Allah dekatkan kita pada kesolihan beliau, orang-orang yang solih tadi, dan kita bisa menirunya, dan kelak semoga Allah pun mengumpulkan kita ke dalam jannahnya bersama orang-orang yang solih dan bersama Rasulullah yang mulia. Solih-solihah, hari ini kita akan mendengarkan kisah dari orang solih ya, hamba Allah yang mulia, yang zaman dahulu terkenal dengan, sampai sekarang ya, solih-solihah terkenal dengan meriwayatkan hadis, bahkan periwayat hadis paling banyak. Siapakah beliau? Nah, beliau ini dijuluki dengan gudangnya hafalan di masa penerimaan wahyu. Masya Allah. Berarti beliau ini adalah seseorang yang sangat bagus ingatannya, sangat kuat hafalannya di masa-masa banyaknya turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, solih-solihah bisa menebak siapakah beliau? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Beliau adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak 5.374 hadis telah diriwayatkan oleh beliau. Masya Allah ya, solih-solihah, betapa Allah memuliakan beliau dengan bakatnya, diberi ingatan yang tajam, dan semakin tajam lagi ketika Rasulullah Muhammad SAW mendoakan beliau. Semakin tajam ingatannya, dan apapun yang beliau serap, tidak ada yang beliau lupakan. Satu kalimat, satu huruf, itu sangat tajam ingatan beliau. Nah, siapakah Abu Hurairah ini, solih-solihah? Nah, beliau adalah sosok yang sebelumnya belum memeluk Islam. Ketika masa jahiliyah, Abu Hurairah ini bernama Abu Syams. Ketika beliau masuk sebagai seorang muslim, Rasulullah Muhammad memberikan nama Abdurrahman. Dari kisah yang sering kita dengar, nama beliau berganti menjadi Abu Hurairah. Bagaimana bisa demikian? Mungkin solih-solihah sudah sering mendengar kisahnya ya. Betul sekali. Beliau adalah seorang sosok yang sangat mencintai hewan. Ada salah satu kisah yang membawa beliau menjadi memiliki nama Abu Hurairah. Salah satu peliharaan beliau yang paling beliau sayangi, dirawat dengan baik, diberi makan oleh beliau, dimandikan, diberikan tempat tinggal, sampai akhirnya hewan ini selalu mengikuti Abu Hurairah kemanapun beliau pergi. Dia adalah seekor kucing. Dan sampai akhirnya dari nama Abdurrahman ini lebih banyak dikenallah beliau sebagai Abu Hurairah atau Bapak Kucing. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun 7 Hijriyah. Dan solih-solihah, Rasulullah wafat pada sekitar tahun 11 Hijriyah. Apakah artinya ini? Abu Hurairah hanya hidup bersama Rasulullah 4 tahun saja. Masya Allah ya, selama 4 tahun ini
Abu Hurairah begitu luar biasanya merekam segala sisi dari kehidupan Rasulullah. Mulai dari adab beliau, tingkah laku beliau, ilmu-ilmu beliau, hadis dan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW direkam baik oleh Abu Hurairah ini, sehingga beliau bisa meriwayatkan hadis sebanyak sekitar 5.374 hadis. Masya Allah, luar biasa sekali bukan? Abu Hurairah dengan bakat dan perbendaharaan hadis yang dimilikannya itu benar-benar sosok yang luar biasa ya solih-solihah, mampu membawa kita pada seolah-olah hidup bersama Rasulullah. Masya Allah. Sebagaimana yang Ustazah sampaikan di depan tadi, dengan bakat dan kemampuan beliau yang luar biasa, kekuatan ingatan beliau yang luar biasa, beliau itu cukup mendengar sekali saja lalu menguasai isinya dan tersimpan kuat di dalam ingatan beliau. Setelah itu, ia hampir tidak lupa sama sekali apa yang sudah beliau ingat. Dan solih-solihah, segala apa yang sudah beliau ingat ini tidak lupa sekalipun bertambahnya usia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena karunia Allah inilah yang beliau juga menyadarinya, akhirnya Abu Hurairah memutuskan untuk mendedikasikan dirinya, menyerahkan seluruh yang ada pada dirinya untuk mendampingi perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak heran ya, beliau sangat bisa meriwayatkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW pada masanya. Abu Hurairah pernah bercerita dan berkata, "Aku dibesarkan dalam keadaan yatim dan berhijrah dalam keadaan miskin. Aku menerima upah sebagai pembantu pada Busrah binti Ghazwan untuk mengisi perutku. Akulah yang melayani keluarga itu bila mereka sedang menetap dan menuntun binatang tunggangannya bila sedang bepergian. Sekarang inilah aku, Allah telah menikahkanku dengan putri Busrah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini tiang penegak dan menjadikan Abu Hurairah sebagai panutan umat." Masya Allah, dengan masuknya beliau sebagai seorang muslim, terangkatlah derajat Abu Hurairah. Dan mulai saat itu pula, sebagaimana yang Ustazah kisahkan di depan tadi, selama 4 tahun itu bersama Rasulullah, tidak ubahnya beliau itu berubah sebagai manusia yang seutuhnya. 4 tahun yang merupakan waktu dimanfaatkan beliau semaksimal mungkin dengan segala usahanya memahami semua perkataan, perbuatan, dan apa yang disampaikan Rasulullah. Melalui fitrahnya yang kuat, Abu Hurairah mendapatkan kesempatan yang besar untuk memuliakan agama Allah dan berperan penting untuk berbakti pada agama Allah. Abu Hurairah yang mendapatkan doa dari Rasulullah sehingga mendapatkan keberkahan, ingatannya semakin tajam ini sebenarnya bukan seorang penulis solih-solihah, melainkan beliau adalah seorang yang ahli hafal yang mahir begitu ya. Di samping itu, beliau memiliki kesempatan atau waktu luang yang banyak karena beliau tidak mempunyai tanah yang digarap maupun perniagaan yang harus diurus. Artinya beliau tidak terlibat dalam perniagaan atau perdagangan ya. Ia pun menyadari bahwa dirinya termasuk orang-orang yang memeluk Islam belakangan. Jadi bukan termasuk asabiqunal awalun ya, beliau ini bukan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, tapi beliau ini termasuk orang yang belakangan masuk Islam. Dari kesadaran itulah seorang Abu Hurairah bertekad untuk mengejar ketertinggalannya dengan cara mengikuti Rasulullah SAW terus-menerus dan senantiasa mengikuti setiap majelis dari Rasulullah. Nah, solih-solihah, pasti kita penasaran sekali ya, apa yang membuat Abu Hurairah ini sangat termotivasi untuk menjadi seorang perawi hadis atau meriwayatkan seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik firman Allah ataupun hadis-hadis Nabi yang
disimak beliau melalui keseharian Rasulullah. Beliau pernah menyampaikan seperti ini, ketahuilah bahwa sahabat-sahabatku di kalangan muhajirin itu sibuk dengan perdagangan mereka di pasar-pasar. Sedangkan sahabat-sahabatku di kalangan Ansor sibuk dengan tanah pertanian mereka. Adapun aku adalah orang miskin yang paling banyak menyertai majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku hadir ketika mereka absen dan aku selalu ingat ketika mereka lupa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada kami pada suatu hari di dalam majelis, siapa yang membentangkan sorbannya hingga selesai pembicaraanku, kemudian ia meraihnya ke dirinya, ia tidak akan lupa sedikit pun yang pernah didengarnya dari diriku. Maka aku pun membentangkan kainku, lalu beliau berbicara kepadaku, kemudian aku meraih kain itu ke diriku. Demi Allah, aku tidak pernah lupa sedikit pun apa yang pernah kudengar dari beliau sejak saat itu. Demi Allah, kalau bukan karena satu ayat dalam Al-Quran, aku tidak akan pernah menceritakan satu hadis pun selamanya. Ini kata Abu Hurairah, kalau tidak karena satu ayat Allah ini, beliau tidak akan pernah menceritakan riwayat hadis yang pernah beliau dapatkan. Apa itu yang membuat inspirasi beliau? Di sini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 159, yang artinya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Itulah salah satu rahasia pertama mengapa Abu Hurairah adalah satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali. Pertama, karena beliau memiliki waktu luang yang lebih banyak, tidak ingin tertinggal tadi, dan salah satu ayat dalam Al-Quran ini yang menginspirasi beliau. Motivasi yang lain adalah daya ingat yang kuat yang disadari oleh Abu Hurairah, dan bertambah ingatannya ketika dimintakan berkah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, sehingga ingatan beliau semakin kuat. Kemudian yang terakhir, beliau berkeyakinan bahwa menyebarluaskan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tanggung jawab kepada agamanya dan tanggung jawab hidupnya, sehingga beliau bersemangat untuk menghafalkan hadis, meriwayatkan hadis, walaupun beliau ini bukan sosok yang pandai bercerita. Solih-solihah, akan ada satu kisah yang Ustazah bacakan tentang pembuktian ingatan Abu Hurairah yang sangat tajam. Penasaran kisahnya? Mari kita simak bersama. Kisahnya terjadi pada suatu hari, ada seorang yang bernama Marwan bin Hakam bermaksud ingin menguji kemampuan Abu Hurairah dalam hafalannya. Maka ia pun memanggil Abu Hurairah dan mengajak duduk bersama, lalu meminta kepadanya agar mengabarkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang sama, ia menyuruh seseorang penulisnya, utusan beliau, untuk menuliskan apa saja semua yang sudah diceritakan oleh Abu Hurairah, hadis-hadis Rasulullah. Nah, itu dilakukan di balik dinding ya. Jadi Abu Hurairah tidak mengetahui sama sekali bahwa ternyata ada seorang yang diutus oleh Marwan bin Hakam untuk menulis apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini. Selang 1 tahun kemudian, jadi lama ya nak ya, 1 tahun, Masya Allah, Marwan kembali memanggil Abu Hurairah dan memintanya agar membacakan ulang hadis-hadis yang pada tahun sebelumnya telah ia tuliskan atau telah ia bacakan
sambil dicek tulisannya oleh sekretaris dari Marwan bin Hakam. Apa yang terjadi? Ternyata Masya Allah, tidak ada satu hadis pun yang terlupa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walaupun satu kata pun, walaupun satu patah kata pun ya, Masya Allah. Abu Hurairah pernah berkata tentang dirinya, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang lebih banyak menghafal hadis selain aku, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As, karena ia pandai menuliskannya sedangkan aku tidak. Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya tentang Abu Hurairah. Ia seorang yang paling banyak hafal di antara seluruh perawi hadis di masanya. Imam Al-Bukhari juga mengatakan, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia tidak ubahnya bagai suatu diriwayatkan, jadi segala yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ini tidak ubahnya bagai suatu perpustakaan besar yang telah ditakdirkan kelestarian dan keabadiannya. Jadi Masya Allah ya nak ya, Abu Hurairah ini termasuk sosok yang luar biasa, hamba pilihan Allah yang Allah muliakan dengan kemampuan ingatan yang tajam. Ini salah satu tips dari amalan yang bisa dilakukan oleh Abu Hurairah ya solih-solihah. Abu Hurairah ini termasuk sosok yang ahli ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu menunaikan sholat malam secara bergiliran bersama istri dan anak-anaknya. Ia sendiri sholat malam selama sepertiga malam, istrinya sepertiga malam, dan anaknya juga sepertiga malam, Masya Allah. Dengan demikian, tidak ada waktu malam yang berlalu kecuali ada ibadah, zikir, dan sholat di rumah Abu Hurairah. Pernah suatu ketika, karena keinginan beliau memuaskan perhatian untuk menyertai Rasulullah Muhammad SAW, ia pernah tersiksa oleh rasa lapar yang sangat tinggi, sangat besar ya, yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Ia pernah menceritakan kepada kita, kepada sahabat Rasul, bagaimana rasa lapar menggigit-gigit di perutnya, sehingga ia sampai mengikatkan batu dengan sorbannya ke perut dan menekan hatinya dengan kedua tangan, lalu terjatuh di masjid sambil menggeliat-geliat kesakitan, hingga sebagian sahabat Rasulullah menyangka Abu Hurairah sedang terserang penyakit epilepsi. Tahu penyakit epilepsi? Ya, epilepsi adalah penyakit ayan ya, kejang. Padahal sama sekali bukan. Hal ini terjadi karena Abu Hurairah sedang dalam kondisi menahan lapar yang sangat besar, rasanya sangat sakit begitu ya, solih-solihah. Nah, Alkisah sejak Abu Hurairah menganut agama Islam, tidak ada satu hal pun yang membuat Abu Hurairah ini merasakan persoalan hidup yang ia rasakan berat. Semua terasa ringan. Tidak ada yang terasa menekan perasaannya, kecuali satu hal saja yang membuat beliau sangat sulit terlelap. Hal ini apa ya, solih-solihah? Sepertinya sangat menyedihkan sekali ya kisah ini ya. Jadi ternyata satu hal ini adalah kisah tentang Ibunda Abu Hurairah, di mana Ibunda Abu Hurairah ini pada saat itu menolak untuk masuk Islam. Sangat sedih Abu Hurairah. Bahkan lebih sedih lagi ketika Ibunda Abu Hurairah ini diajak masuk Islam, dan yang beliau lakukan justru menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Suatu hari ketika Abu Hurairah kembali mengajak ibundanya untuk memasuki Islam, yang dilakukan ibunya adalah kembali mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati dari Abu Hurairah tentang Rasulullah Muhammad SAW, hingga ia tidak dapat menahan rasa tangisnya. Di tengah kesedihan tersebut, Abu Hurairah kemudian menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Sambil menangis, beliau berkata, "Ya Rasulullah,
Aku telah mengajak ibuku agar masuk Islam, namun ia menolak ajakanku itu ya Rasulullah. Dan hari ini pun aku baru saja mendekatinya agar masuk Islam, namun ia justru mengeluarkan kata-kata yang tidak kusukai tentang dirimu. Karena itu ya Rasulullah, mohon mohonkan pada Allah agar memberikan petunjuk kepada ibuku supaya beliau masuk Islam. Lalu solihah Rasulullah pun berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Masya Allah, karena doa tersebut keluar dari Rasulullah, sosok pribadi yang mulia, Abu Hurairah segera berlari menjumpai ibundanya untuk menyampaikan kabar gembira tentang doa Rasulullah Muhammad SAW. Dan apa yang terjadi? Ketika sampai di depan pintu, ternyata pintu rumahnya terkunci. Namun, Abu Hurairah mendengarkan di balik pintu di luar ada bunyi gemericik air. Dan tidak lama kemudian, ibunda Abu Hurairah memanggil, "Wahai Abu Hurairah, tunggulah di tempatmu," kata beliau seperti itu. Tak lama kemudian, ibu dari Abu Hurairah dengan memakai baju gamisnya keluar sambil merapikan kerudungnya. Ia mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusannya." Masya Allah, dengan doa Rasulullah tadi langsung diijabah oleh Allah ya solihah, karena Rasulullah ini sangat mulia sekali sehingga derajatnya tinggi. Apapun yang beliau doakan insya Allah akan terkabul. Belum saja Abu Hurairah itu sampai menyampaikan kabar gembira, Allah sudah mengabulkan doa dari Abu Hurairah. Kita lanjutkan. Dengan bahagianya itu, dia kembali menemui Rasulullah SAW sambil menangis. Nah, kali ini menangisnya adalah menangis bergembira. Sebagaimana dahulu aku menangis karena berduka ya Rasul, sekarang aku telah bergembira. Dan Abu Hurairah ini meminta untuk didoakan kembali. Doanya apa ya kira-kira solihah? Doanya seperti ini. Beliau meminta untuk, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dan ibuku dikasihi oleh orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan." Maka Rasulullah SAW pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hambamu ini beserta ibunya dikasihi oleh setiap orang beriman, laki-laki dan perempuan." Jadilah sosok Abu Hurairah ini hidup sebagai seorang ahli ibadah dan mujahid, dan dia tidak pernah ketinggalan dalam perang maupun amal ketaatan. Masya Allah ya solihah, kemuliaan Abu Hurairah ini sepanjang usia beliau setelah memeluk Islam, benar-benar beliau serahkan hidupnya seluruhnya untuk agama Allah. Sehingga pantas sekali Allah memuliakan beliau bersama orang-orang yang beriman, bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Sampai suatu ketika pada tahun 59 Hijriyah, tiba-tiba Abu Hurairah merasa sangat ingin bertemu dengan Allah, dan rasa itu semakin kuat. Saat orang-orang mengunjunginya dan mendoakannya agar cepat sembuh dari sakitnya, jadi waktu itu beliau terkena sakit ya nak ya, ia justru terus memohon kepada Allah dengan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku sangat menginginkan bertemu denganmu ya Allah, dan semoga engkau pun demikian." Jadi Abu Hurairah ini justru berdoa demikian ya nak ya. Akhirnya pada tahun 59 Hijriyah, Abu Hurairah berpulang ke rahmatullah dalam usia 78 tahun, disekelilingi oleh orang-orang soleh, penghuni perkuburan Baqi. Di tempat yang diberkahi itu, jasad beliau dibaringkan. Pada saat orang-orang mengiringkan jenazahnya kembali dari perkuburan tersebut,
mulut dan lidah mereka tidak henti-hentinya membaca hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada mereka dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Solih-solihah, inilah akhir cerita dari Abu Hurairah yang sangat mulia yang dapat kita ambil manfaatnya. Semoga Allah berkahi kita dengan apapun yang diberikan pada kita, yang kita miliki, kita bisa memberikan manfaat yang besar untuk agama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Solih-solihah, hari ini kita sudah menyimak kisah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga apa yang Allah izinkan kita mendengar hari ini menjadikan berkah bagi kita, semakin memaknai hari-hari kita terutama di Ramadan ini, dan mendapatkan pelajaran, dan kita diizinkan oleh Allah bisa menjadi hamba Allah yang bermanfaat dengan apa yang kita miliki. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah sahabat selanjutnya di LHI Berkisah, insya Allah esok hari. Sampai bertemu lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.